Iya, Brody, silakan. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar, Bro Faisal? Where are you? Sudah mulai kita? Yo. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Halo, Bro Andi. Hai. Ini Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa bersama dalam acara spesial di penghujung tahun 2020 yang akan menutup tahun ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Yes. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Jakarta. Ya, Wow. saya Faisal dari Palembang. Hari ini akan memandu acara kita yang sangat spesial tentunya. Dan bersama rekan saya yang jauh dari Surabaya, Bro Andi, apa kabarnya? Baik-baik, Bro. Bagaimana kabarmu? Kabarnya luar biasa, bersemangat untuk finish strong 2020 gitu ya. Gimana, di Surabaya hujan atau cerah Hujan hari keras. ini? Hujan keras banget hari ini. Keren. Hujan keras ya? Iya. Betul. Ya, kita berharap hari ini semua teman-teman yang hadir bisa menikmati acara yang sebentar lagi kita akan mulai bersama. Nah, Bro Andi, hari Ya. ini kita kedatangan tamu istimewa, betul ya? Betul. Ya, ini sosok pemuda yang sangat luar biasa, di mana sebenarnya kalau dari segi usia bergabung di HDI masih terbilang masih seumur jagung ya, masih sangat baru Masih sekali sangat ya Bro muda. Andi ya. Iya, betul. Tetapi yang luar biasa, betul, masih sangat muda sekali, muda gabung di HDI-nya dan memang muda usianya ya, masih 26 tahun Bro Andi. Selisih 1 tahun dengan saya Bro. Wow. Sekian tahun yang Baru lalu tapi tahu. ya. Baru tahu ya. Baru Wah, tahu. itu. Yain aja Bro. Baru tahu. Nah, Bro Andi, hari ini kita sebelum memanggil tamu spesial kita pada pagi hari ini, teman-teman semua, di mana beliau akan banyak sekali sharing kepada kita bagaimana mindset seorang anak muda millennials. Beliau membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk kita bisa sukses dalam kehidupan kita. Nah, tentunya teman-teman sudah penasaran siapakah tamu istimewa kita pada pagi hari ini? Bro Andi, bagaimana kalau kita ajak teman-teman menyaksikan langsung profil dari pembicara kita pada pagi hari ini? Betul. Oke. Ini dia pembicara Oke, kita baik hari rekan, ini. saya ajak Anda. Kita saksikan video yang satu itu. Selamat pagi rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Josephine Kurniawan. Saya menjalankan HDI dari bulan April di tahun 2019. And all I can say about this business is HDI changed my life. Langsung kita panggilkan tamu kita pada malam hari ini, Josephine Kurniawan, Eksekutif Crown HDI. Yeay! Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ko Andi dan Pak Faisal. Hai, Josephine. Selamat pagi, Pagi. Josephine. Wow, hari ini tampil glowing banget ya, Pipin. Yes, dengan always ya, sedikit Pin. ya mungkin ya. Pastinya dong ya. Dan bagaimana Pin kabar di Jakarta hari ini? Apakah cerah atau hujan seperti di Palembang dan Surabaya? Cerah ya, kebetulan hari ini di Jakarta cerah, kemarin yang hujan. Oh, I see. Baiklah. Pin, hari ini rasanya teman-teman sudah nggak sabar lagi nih untuk mengorek lebih dalam bagaimana kiprah seorang Pipin. Dan tentunya teman-teman penasaran bagaimana Pipin yang saat ini dengan usia yang sangat muda telah banyak sekali prestasi dan pencapaian melalui HDI gitu ya. Tetapi
Bro Andi, sebelum kita Yes. memulai untuk bertanya lebih dalam kepada Josephine pada pagi hari ini, teman-teman, saya akan ada 2 pertanyaan rapid question yang Pipin harus jawab dengan cepat. Pin, siap tidak siap? Harus siap. Oke, Siap, Pin? siap. Oke, baik. Siap ya. Pertanyaan pertama, Bro Andi, silakan. Oke, rapid question pertama. Harus dipilih salah satu ya, Pin ya. Hobi atau passion? Passion. Kenapa? Karena kalau misalnya hobi, itu hanya sekedar untuk kepentingan saya pribadi dan kesenangan saya pribadi. Tapi melainkan passion itu adalah manfaat yang saya bisa bagikan juga untuk orang lain. Nah, contohnya seperti ini nih Pak Faisal dan Ko Andi. Jadi saya ini dulu mengira bahwa saya ini punya passion yaitu memasang bulu mata orang. Gitu. Apakah dia menghasilkan? Yes, dia menghasilkan untuk saya. Tapi itu manfaatnya cuma untuk saya aja. Nah, tapi ketika saya bergabung di bisnis HDI ini, saya merasa bahwa ternyata saya tuh bisa ya untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih in general aja, kalau misalnya orang yang sukses itu tidak pernah mengatakan ini tuh passion saya kalau dia belum sukses. Gitu, contohnya kayak seorang atlet yang memang ketika pada awalnya dia ini masih seumur jagung ya karirnya dan masih merintis, baru-baru merintis, dia nggak mungkin mengatakan bahwa oh this is my passion. Tapi ketika dia sudah berhasil, dia sudah bisa menjadi seorang atlet nasional maupun internasional, dia baru bisa mengatakan bahwa this is my passion. Gitu. Jadi sebetulnya itulah juga yang saya rasakan di bisnis HDI ini. Pada awalnya ketika saya butuh effort sekali untuk bisa mengembangkan jaringan saya, untuk bisa menghasilkan di bisnis ini, pada awalnya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah passion saya. Tapi ketika saya merasakan efek sampingnya, yaitu, oh kok banyak banget ya orang itu yang bisa tertolong dari bisnis ini, disitulah saya bisa mengatakan bahwa HDI ini adalah passion saya. Itu. Wow, Bro Faisal. Ini kita nggak salah pilih pembicara nih hari ini ya. Keren banget. Betul sekali ya. Luar biasa jawabannya. Jadi ada banyak orang yang salah menafsirkan antara passion dan hobi gitu ya. Jadi biasanya kalau anak muda bawahi tadi Pipin bilang, biasanya kalau anak muda mereka berpikir aku follow passionku aja. Kalau follow passion aku pasti bisa sukses. Yes. Nah, ini ternyata Pipin punya sudut pandang yang sangat membukakan mata kita bahwa Pipin juga, Josephine ini juga ternyata dia tidak berawal dari passionnya itu HDI, Faisal. Betul. Oke, baik. Tadi Pipin sudah menjawab. Jadi teman-teman semua jangan ketipu ya. Jangan salah kaprah antara passion dan hobi. Tadi Pipin sudah jelaskan. Jadi kalau hobi Anda itu tidak berdampak atau tidak memiliki manfaat untuk banyak orang dan tidak menghasilkan, maka itu sekedar hobi. Tapi kalau passion, tadi Pipin sudah jelaskan adalah sesuatu yang memiliki benefit, value untuk orang-orang di sekitar kita dan tentunya untuk diri kita. Baik, Pin, langsung saja pertanyaan kedua, Pin. Ya, Pin, menjadi terkenal atau berpengaruh, Pin? Berpengaruh. Kenapa? Mungkin alasannya juga berpengaruh. Mirip ya. Kalau misalnya terkenal, itu cuman saya aja, Pak, yang terkenal. Tapi kalau misalnya saya menjadi seseorang yang berpengaruh, itu juga akan bisa mempengaruhi hidup orang lain yang saya bisa berikan kepada mereka, dan mereka pun juga bisa mempunyai hidup yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, berpengaruh jawabannya. Berpengaruh ya, Pin ya? Yes. Tetapi iya, Pin, karena saat ini kan banyak anak-anak milenial, Pin, yang berpikir ya lebih baik jadi terkenal deh. Mereka mulai ya ngikut-ngikutin buat akun TikTok gitu ya, Facebook, Instagram gitu ya. Pokoknya hunting, like, komen, pokoknya menghitung nih setiap posting ada berapa komen yang masuk, berapa like atau view yang melihat gitu ya. Jadi kayak kecanduan gitu ya, Pin ya. Tetapi Pipin justru memilih sebaiknya bahwa lebih baik berpengaruh ya, Pin ya? Yes, betul. Karena itu lebih meninggalkan jejak untuk orang lain juga. Betul. Dan juga berarti ada impact positif untuk orang lain ya, Pin ya, dari apa yang kita lakukan di medsosnya kita. Oke, tadi Bro Andi sudah kita selesaikan 2 pertanyaan cepat, berpengaruh, dan juga fashion. Semoga itu bisa menjadi sebuah pembuka untuk teman-teman semua untuk kita bisa mengorek lebih dalam sosok seorang Josephine Kurniawan. Baik Bro Andi, langsung saja saya kasih kesempatan Surabaya nih untuk nanya pertanyaan, Mas. Silakan Bro Andi. Ya, jadi
Ini memang menarik ya. Tadi kalau jawabannya Yosefin tadi antara hobi dan passion. Tapi ternyata Pipin juga punya pandangan bahwa ternyata memburu untuk sukses itu ternyata tidak harus kita itu passionate dulu di bidang itu ya. Mungkin Pipin bisa jelasin dikit lagi tentang hal itu. Yes, karena ketika saya bergabung di bisnis ini aja ya contohnya, saya juga pasti butuh effort untuk bisa menguasai hal ini dulu, baru saya itu bisa menjelaskan ke orang lain gitu. Dan ternyata itu juga sama seperti apa yang terjadi di bisnis konvensional saya. Saya membuka Lush Ink ya, yang merupakan beauty salon saya dengan modal yang sangat besar itu, dan saya itu merasa bahwa ini nih passion saya, bahwa saya tuh udah bisa nih, saya sudah menguasai yang namanya pasang bulu mata gitu. Tapi pada awalnya setelah saya pikir-pikir lagi, ketika saya belajar untuk pasang bulu mata itu, apakah itu semudah itu? Yang itu benar-benar menurut saya adalah susah, tapi saya punya goals pada waktu itu, bahwa saya ingin menjadi seorang beautician atau eyelash technician terbaik yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu karena saya punya goals yang tepat, nah disitulah saya merasa bahwa saya akan seberusaha mungkin untuk bisa latihan pasang bulu mata dengan teknik yang sangat baik, belajar di mana aja yang saya bisa. Pokoknya saya harus mewujudkan apa yang saya inginkan, dan sampai pada akhirnya saya membuka beauty salon yang Anda bisa lihat di depan ini, Lush Ink di mall, modalnya besar sekali, nyetok barang juga iya, gitu, tapi kalau ditanya menghasilkan atau tidak, menghasilkan tapi tidak sebesar penghasilan yang ada di HDI gitu. Wow, ternyata. Oh, jadi ini adalah beauty salon yang Pipin punya ya, Pin ya? Yes, betul. Oke. Ya, saya baru tahu ini ya, baru ternyata Pipin ini juga mulai dari bisnis kecantikan ya ternyata ya, Pipin ya. Betul, tapi itu hanya bertahan kurang lebih 1 tahun karena saya partneran dengan kakak saya, tapi setelah itu saya dipertemukan dengan HDI dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan HDI ini dengan serius dan memutuskan untuk full time di bisnis HDI ini. Wow, suatu keputusan yang luar biasa jadi ya. Awalnya Pipin dari, betul sekali Bro Andi. Ya, jadi Bro Andi, saya dengar Pipin ini dulu kuliahnya di Australia ya, Pin ya? Yes, betul. Betul, pulang ke Indonesia, akhirnya memutuskan merintis usaha startup sendiri, membuka bisnis kecantikan gitu ya, salon kecantikan, eyelash gitu ya. Selanjutnya akhirnya, kenapa kok akhirnya Pipin bisa ketemu HD itu, bagaimana ceritanya, Pin? Iseng ya, sebetulnya waktu itu teman saya yang merupakan sahabat saya dari kecil, dia menawarkan saya si produk Biskin ini. Lalu karena saya tipe orang yang oke, saya akan beli apapun yang teman saya itu offer, jadi saya beli deh buat bantuin dia. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa HDI ini bisa merubah hidup saya gitu. HDI ini bisa dibilang adalah jalan di mana saya itu bisa mendapatkan segala sesuatu yang selama ini saya cari. Apa aja sih hal-hal itu, kayak positive community, kekeluargaan, di mana kayak di sini tuh nggak ada sikut-sikutan sama sekali. Kayak kita semua selalu menumbuhkan, di sini kita bertiga merupakan cross lines, tapi kenapa kita itu bisa berkolaborasi juga, itu adalah salah satu hal yang benar-benar saya bisa lihat bahwa this is the positive community, yang saya itu sangat bersyukur saya bisa ada di sini, dan benar-benar bisa bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan lebih positif lagi, gitu. Dan di sini juga Faisal sama kawan dia. Saya tuh ngelihat HDI pas pertama kali dibilangin, tahu nggak sih kalau misalnya kita itu ngerjain HDI, kita bisa mendapatkan yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Nah di situ saya tuh belum paham, tapi saya tidak menolak. Saya hanya belum paham saja, tapi saya terus mendengarkan apa yang upline saya katakan, lalu saya mulai mencerna, apa sih yang dimaksud sama kebebasan waktu dan kebebasan finansial? Apakah bisnis seperti ini tuh beneran ada atau enggak? Tapi sejalannya waktu, ketika saya terus mencoba untuk menjalankan, I put my faith in this business, literally benar-benar terlihat bahwa kebebasan waktu, kebebasan finansial itu sudah mulai terasa setelah saya 1,5 tahun menjalankan bisnis ini. Oke,
Bro Andi, ini menarik ya, teman-teman. Iya, Sesuai dengan tema besar kita hari ini adalah millennial mindset. Teman-teman, mindset. dari sharing Pipin barusan kita melihat bahwa satu mindset yang dimiliki seorang Pipin adalah open minded. Ketika Tuh. dia ditawarkan sebuah peluang, walaupun dia tidak tahu peluang itu seperti apa, dan ini adalah dunia baru bagi seorang Pipin, sebagai anak muda waktu itu, dia tidak menolak, tidak negativity, tapi dia membuka hati dan pikiran dan mindsetnya dulu untuk melihat dulu apa sih peluang itu, gitu ya Pin ya. Yes. Nah, jadi ini poin pertama yang kita pelajari dari seorang Pipin, bahwa teman-teman kita harus peka dan terbuka dengan sesuatu yang baru ya. Jadi jangan suujon, jangan negatif thinking, gitu ya Pin ya. Yes, betul. Betul, karena kan banyak Nah, ya Pak Faisal orang yang uh, skeptis terhadap multi level marketing dan mereka sama sekali tidak mau mendengar. yes, Jadi selalu ada self blocking, nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya kita dengerin, mungkin itu akan bisa kita cerna dengan baik dan mungkin itu bisa menjadi apa yang saya rasakan saat ini, menjadi sesuatu hal yang benar-benar bisa menghasilkan untuk diri kita gitu. Satu lagi mungkin ya Pak betul Faisal sekali ya. Pin. Ini Yes, saya juga dapat sesuatu nih dari ceritanya Pipin ini. Dia stick to it ya. Jadi istilahnya dia tetap kerjain. Banyak saya lihat beberapa anak muda ya, itu mereka atau beberapa orang ya di luar sana yang coba kerjakan bisnis HDI, mungkin nggak sampai 1 bulan 2 bulan, terus mereka merasa itu sulit gitu ya. Kok nggak bisa kayak teman-teman yang lain gitu ya, yang mereka lihat di event-event HDI punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, akhirnya mereka merasa this is not my business, ini bukan bisnis saya, nggak cocok buat saya. Tapi Pipin memang punya mindset yang luar biasa ya, millennial mindset yang kita bahas sekarang ini bukan hanya tentang umur milenial itu, tapi bicara tentang pola pikir yang sekarang kita pelajari dari Pipin. Bagaimana dia mengusahakan lebih dulu. betul sekali. Nah, Bro Andi, ini saya jadi curiga nih. Ini kayaknya Iya. nggak benar informasi yang saya terima nih tentang seorang Josephine. Yang saya dengar bahwa Josephine ini berangkat dari pribadi introvert. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat tadi dari awal Pipin sharing gitu ya, itu nggak ada introvertnya sama sekali gitu ya. Benar-benar lugas, wawasannya sangat luas, komunikatif yang Betul. sangat oke banget gitu ya. Jadi Iya. Pipin katanya benar, Pin, berangkat dari pribadi introvert. Tentunya kalau pribadi introvert kan memulai bisnis ini kan sangat kesulitan ya. Kira-kira bagaimana nih Pipin effortnya di awal-awal menjalankan usaha ini, Pin? Betul sekali, Pak Faisal. Jadi memang saya merupakan pribadi yang sangat introvert, bahkan sampai hari ini pun saya masih merasakan hal yang sama. Bukan hanya introvert, tapi saya juga seseorang yang tidak punya market, karena dulu setelah lulus SMP, saya langsung dipindahkan ke Aussie, sampai saya lulus kuliah. Gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya orang-orang bilang, wah masa paling asik itu adalah masa SMA, di mana kita itu bisa dapat teman-teman tuh yang bisa sampai tua ya, bisa berkumpul bersama mereka itu sampai tua. Tapi itu saya tidak pernah bisa rasakan karena SMA saya itu di Aussie, Pak. Gitu. Dan dari segi personality yang introvert ini, otomatis untuk membuka suatu conversation dengan orang lain itu juga dibutuhkan effort nih. Untuk mencari suatu topik itu juga dibutuhkan effort. Jadi ketika saya menjalankan bisnis ini, apakah saya struggling? Saya merasa struggling pada awalnya. Tapi saya belajar di satu event di BEST ya, mungkin kita sudah sama-sama tahu, kita akan mengadakan event BEST, satu event terbesar dari HDI yang benar-benar event itu bisa dibilang merupakan satu event yang merubah hidup saya, di mana saya bisa menjadi seseorang yang lebih positif dan bisa berpikir jauh lebih ke depan dibandingkan saya sebelum ikut BEST. Jadi 3 hari 2 malam waktu itu di tahun 2019 di bulan April ya, Maret saya ingat sekali, di bulan Maret ketika seorang Josephine ini peringkatnya belum Enterprise Manager, di situ benar-benar dijelaskan bahwa saya lupa pembicara siapa itu, either Bapak Chandra atau Bapak Julianto, saya lupa, tapi saya ingat sekali apa yang dikatakan beliau bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa ia mau untuk bertumbuh dan belajar. Kalau misalnya kita mau belajar, maka income kita di HDI itu akan mengikuti. Kalau Anda mau meraih yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, ini adalah bisnis yang tepat
untuk Anda. Nah, itu adalah kata-kata yang saya dengar ketika saya mengikuti acara BEST ini, gitu. Jadi betul-betul sesimpel itu, dalam jangka waktu 3 hari 2 malam, bahkan di hari pertama BEST itu dari jam 10 sampai jam 10, saya ingat sekali, itu benar-benar saya dapat banyak sekali inputan di mana saya tidak pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang baru lulus kuliah, dia suka nih, pengen bangun bisnis, pengen kerja, tapi dia suka juga buat ikutan seminar-seminar pertumbuhan diri, tapi tidak dengan saya. Dan saya baru mendapatkan hal itu di HDI. Dengan biaya yang sangat murah, saya bisa mendapatkan insight-insight yang positif dari para mentor saya sekarang. Gitu. Jadi, satu hari saya ikutan BEST, saya nggak tahu bagaimana saya bisa berubah, tapi kata-kata itu merubah saya, dan malamnya saya langsung minta kepada mentor saya juga, Bapak Hendra, Ko Hendra, boleh nggak tolong ajarin saya 5 training dasar. Jadi BEST itu dari jam 10 sampai jam 10 malam, lalu setelah itu kita makan malam ya, ngumpul-ngumpul sama para leader juga. Setelah itu jam 12 malam, Bapak Hendra Utama itu mentrainingkan saya 5 training dasar dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, lalu dia kembali ke hotelnya, karena kita nginepnya beda hotel. Setelah itu paginya jam 10 BEST lagi. Setelah itu sampai jam 10 malam, jam 12 malamnya lagi, kita start lagi sampai jam 3 pagi, saya ingat betul, dia melanjutkan 5 training dasarnya. Gitu. Jadi mindset itu langsung tertata ya di dalam pikiran saya, dan saya itu merasa bahwa saya mau menjadi seseorang yang berhasil. Betul sekali, kalau misalnya kita lihat orang yang berhasil, itu kalau misalnya dilihat effortnya, nggak mungkin dia ongkang-ongkang kaki, habis itu berhasil. Nggak mungkin dia kayak cuman jago jualan, habis itu dia berhasil. Pasti dia butuh untuk punya keyakinan terhadap dirinya sendiri, dia tanamkan positive mindset, lalu dia baru bergerak. Nah, itulah yang saya dapat dari acara BEST ini, dan memang saya tidak pernah habis-habisnya untuk capek-capeknya ya, Bapak Faisal dan Ko Andi, untuk menyarankan teman-teman semua yang ada di sini untuk ikutan BEST. Karena itulah yang terjadi sama saya, dan itulah pengalaman saya yang bisa saya sharingkan ke orang-orang yang ada di sini. Gitu. Wow, luar biasa ya Pin ya. Jadi turning point-nya Pipin adalah ketika mengikuti acara BEST. Disitulah seorang Pipin mulai terbuka visi ke depan Pipin ini mau jadi seperti apa ke depannya gitu ya Pin ya. Betul Dan yang luar banget. biasa teman-teman, ada 2 mindset yang saya underline dari sharing Pipin tadi, bahwa yang pertama kemauan Pipin untuk belajar. Teman-teman, tadi kita bisa belajar bagaimana seorang Pipin ketika dia sudah memberikan sebuah komitmen bahwa saya mau coba mendalami dan menjalankan bisnis HDI. Maka beliau membayar harganya. Teman-teman, tadi Pipin menyinggung acara BEST. Yes, betul sekali teman-teman. BEST dulu kita offline. Itu acaranya selama 3 hari 2 malam, dari pagi sampai jam 10 malam. Gitu ya, sudah full day. Tetapi karena rasa ingin tahu Pipin dan kemauan dia untuk belajar, dia nodong itu upline-nya ya. Belajar lagi sampai dari malam hingga pagi gitu ya. Nah, rekan-rekan, ini yang bisa kita insight dari sharing Pipin tadi, bahwa bagi Anda enterprise baru, teman-teman ya, tentunya untuk kita memulai sebuah bisnis, kita perlu ilmunya. Betul ya, Pin ya? Yes, Kita butuh betul. pengetahuannya, butuh ilmunya, dan kita harus cari tahu melalui training-training yang ada gitu ya. Tapi Nah, mungkin nih Bro Andi, Bapak Faisal, tadi sebelum Josephine cerita BEST. Yes, Pak Yes, Faisal. gimana? Mungkin saya mau sharing dikit juga. Mungkin kadang-kadang orang-orang itu suka berpikir bahwa, oke, kalau misalnya saya Iya. mau sukses dan saya mau put effort di bisnis ini, saya hanya perlu untuk mengikuti 5 training dasar. Gitu. Tapi itu kan nggak bisa cuman ikutan 5 training Iya. dasar, lalu kita bisa sukses di bisnis ini ya. Karena ada masalah-masalah dari segi non-teknis juga yang mungkin kita bisa dapat dari segi acara-acara nasional yang bisa kita ikuti gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh sharing juga ke teman-teman, bukan hanya stop sampai 5 training dasar yang diajarkan oleh Bapak Hendra saja, tapi dari setiap event yang ada secara nasional, yang ada di Menteng, yang ada di Stokis, semuanya saya akan berusaha mungkin untuk mengikuti semuanya. Karena saya tahu ketika saya mengikuti acara itu, setiap acara itu pasti saya dapat something,
even itu hanya 2 kalimat saja yang saya bisa terapkan ke rekan kerja saya akan mencoba untuk selalu mengikuti, gitu. Jadi kalau ditanya effort-nya ada nggak dari segi mengikuti training itu, yes, ada, gitu. Karena yang susah dari orang introvert ini tuh memulai sebuah conversation kayak kosakatanya itu tuh nggak keluar-keluar gitu, Pak. Tapi sejalannya kita ikutan sesi, kayak dengerin baca buku, dengerin CD gitu ya, jadi itu sangat amat membantu untuk kita bisa keluar kosakatanya untuk prospekin orang, bahkan mendampingi rekan kerja kita pada nantinya, gitu. Wow, luar biasa ya Pak Faisal ya. Waduh, Kita gitu. dapat ilmu nih hari ini. Yes. Ilmu baru. Ternyata banyak teman-teman pikir cuman gabung aja, terus ikuti materi yang dasar saja. Tapi itu belum cukup. Kita juga harus ngikutin event-event HDI yang lain, supaya kita bisa berhasil seperti Josephine ya. Betul, Bro Faisal? Betul sekali, dan tentunya mempraktekkan semua ilmu dan pembelajaran yang didapatkan dari semua event yang diikutin ya. Yes. Oke, Pipin kan di awal-awal tidak langsung full time nih. Tadi saya melihat ada slide bagaimana beauty kliniknya Pipin gitu ya. Jadi dulu Pipin part-timer, beauty klinik juga, dan juga jalani HD. Dan di situ di awal-awal jelas Pipin meluangkan waktu untuk belajar dengan cepat gitu ya, melalui event-event yang ada. Dulu masih zamannya offline, Pipin juga harus hadir gitu ya. Kira-kira bukan capek ya, Pin? Kira-kira gimana, Pin? Sempat kewalahan nggak, Pin? Menjalani beberapa kegiatan dalam satu waktu yang sama, gitu, Pin? Pasti. Karena kadang-kadang ya ada sharing dari teman-teman gini, Pin, aduh repot nih, saya masih punya anak kecil, aduh saya masih kerja, harus ngerjain HD lagi, ntar aja deh, gitu. Jadi ada banyak orang yang ya merasa tidak nyaman dengan aktivitas barunya di HD, sehingga akhirnya memilih ya udah deh nggak usah jalanin deh. Nah, Pipin sempat ngerasain nggak, Pin, itu, Pin? Kalau saya pastinya sempat merasakan. Nah, kalau misalnya dari saya bisa sharing dari segi memang ketika saya punya bisnis lain dan saya harus mengerjakan HDI ini, ya pasti struggle-nya itu ada di waktu ya, dan saya harus beradaptasi dengan waktu dan tenaga saya lebih besar daripada sebelumnya. Dan apalagi saya membuka beauty salon itu tidak sendirian, tapi bersama kakak saya. Jadi masalah non-teknis itu ada atau enggak? Ada, di mana dia melihat saya yang tadinya selalu ke beauty salon, tapi kok waktunya sudah berkurang nih untuk ke beauty salon. Saya seberusaha mungkin untuk melakukan dan membuat rencana kerja harian dengan baik dan menentukan prioritas waktu saya itu mau ditaruh di mana. Nah, itu kalau misalnya dari segi saya, Pak Faisal dan Ko Andi. Tapi sejalannya waktu, pasti saya pun memiliki rekan kerja yang tadi Pak Faisal mention ya, yaitu nggak punya waktu nih sama anak, aduh kok aku kerja nih gitu. Tapi saya bisa melihat ketika orang-orang tersebut itu berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini dan mereka tahu alasan mereka menjalankan bisnis ini itu apa, mereka benar-benar melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan, menetapkan prioritas waktunya dengan baik. Mungkin kalau misalnya biasanya kita masih punya waktu untuk temenin anak tidur. Nah, temenin anak tidur itu kan kita bisa lakukan hal-hal yang mengandung HDI-HDI-nya nih. Even though mungkin itu hanya 2 jam per hari, tapi itu tetap bekerja. Nah, inilah yang dibilang sebenarnya enak loh di HDI itu. Kita itu punya kebebasan waktu, kapan saja kita bisa bekerja, ya kita bekerja. Kalau misalnya memang kita itu nggak mau jauh-jauh sama anak, ya inilah bisnis yang tepat untuk para ibu rumah tangga. Karena saya banyak sekali melihat orang-orang yang sudah bekerja lalu punya anak, itu tetap bisa mengerjakan bisnis ini dan menghasilkan, bukan bicara income itu hanya jutaan saja ya Pak Faisal dan Ko Andi, tapi puluhan juta bahkan sudah mencapai ratusan juta. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau tidak, bisa, asal kalau misalnya saya boleh rekomen, kita harus tahu prioritasnya itu di mana dan jangan pernah menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang mungkin tidak bermanfaat gitu. Waduh, keren banget ya, Pin ya. Ya, teman-teman tentunya kita semua belajar dari seri Josephine tadi bahwa kita harus paham posisi kita ketika kita bergabung di HDI. Apapun latar belakang Anda, mungkin Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi Anda harus sadar bahwa Anda juga pengusaha di HDI, enterprise HDI. Anda karyawan, Anda pun enterprise HDI. Anda seorang ibu rumah tangga, Anda juga enterprise HDI, atau Anda mahasiswa,
atau apapun profesi Anda harus sadar bahwa Anda juga seorang enterprise. Nah, tentunya ada tanggung jawab di sana untuk bagaimana bisnis Anda bisa beriringan dan semakin besar dua-duanya gitu ya, Pin ya. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar tentunya. Karena ya ini sebuah bisnis yang harus kita investasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita agar semakin besar. Oke, Bro Andi, ini sesi pertama aja bagaimana effortnya sudah panas banget. Tetapi sebelum kita masuk ke lanjut pertanyaan berikutnya, Bu Andi, ini kayaknya ada yang penasaran. Tadi Josephine turning point-nya adalah ketika mengikuti acara BEST. Yes. Bro, bagaimana kalau kita ajak teman-teman, ada video sekilas nggak, Bro, tentang video BEST agar teman-teman ini dapat gambaran dan yang belum daftar memastikan diri mereka untuk segera mendaftar di acara BEST di bulan Januari nanti. Ya, teman-teman, di bulan Januari kita akan ada event yang luar biasa namanya BEST. Kita saksikan videonya sebentar lagi dan pastikan Anda mengikuti acara berikut ini. Drifting apart and it's killing us, it's killing us. Wow, luar biasa ya Bro Faisal. Ini acara yang tadi dikatakan oleh Pipin ya tadi ya, namanya BEST. Yes, betul sekali. Jadi teman-teman, kalau Anda tadi sudah melihat bagaimana gemerlap, heboh, dan luar biasanya acara BEST dan membuat seorang Josephine terbuka dan akhirnya mau menseriusi bisnis HDI dan dalam waktu yang singkat, benar-benar tadi kalau kita lihat bahwa HDI changing Josephine life gitu ya, bagaimana HDI bisa mengubah hidup Josephine saat ini gitu ya. Jadi teman-teman, pesan saya bagi Anda yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BEST, masih ada kesempatan karena nanti di tanggal 3 Januari kalau saya tidak salah, pendaftaran akan segera ditutup. Jadi Anda segera hubungi upline Anda untuk bertanya bagaimana caranya Anda bisa mendaftar sebagai peserta BEST di bulan Januari nanti. Oke, baik, langsung saja Bro Andi, pertanyaan selanjutnya. Silakan Bro. Saya tadi mau menggali lagi ya Bro Faisal. Tadi kan sempat Josephine bilang bahwa dia adalah lulusan dari luar negeri, bahkan dari SMA ya Pipin ya, di luar negeri. Nah, ini banyak yang nonton mungkin berpikir gini, wah enak kalau dari luar negeri. Itu kenapa Josephine bisa sukses? Karena dia lulusan luar negeri nih. Betul nggak, Pin? Yes, banyak sekali yang memang mengatakan seperti itu. Tapi balik lagi, apa yang saya rasakan ketika pertama kali saya bergabung itu sangat berbeda terhadap apa yang banyak orang pikirkan. Bahkan followers Instagram saya aja itu bisa dibilang iyalah kalau misalnya influencer itu ya pasti sukses di bisnis ini, bisa menghasilkan income ratusan juta di bisnis ini. Tapi di sini saya itu punya followers itu pada awalnya itu cuma 800 followers.
gitu. Tapi sejalannya waktu 1,5 tahun kemudian kok makin banyak ya followersnya. Hari ini kok lumayan. Mungkin bukan kayak tipe-tipe yang kayak 100.000, 10.000 gitu tuh enggak. Tapi kalau dibandingkan dari 1,5 tahun yang lalu itu udah naik drastis. Jadi 3.400-an. Nah itu kan sebetulnya lumayan sekali ya, Ko Andi dan Pak Faisal ya. Dimana kadang-kadang saya ini berpikir orang-orang itu banyak sekali yang bilang, aduh kok viewer saya jadi kelihatan sedikit ya kalau misalnya saya ngeposting HDI-HDI-an gitu. Lalu karena saya sudah pernah mengalami itu dan rekan kerja saya pun juga mengalami hal yang sama, ya saya dengan mudahnya bisa sharingkan bahwa 30% orang yang istilahnya bikin bulu mata di tempat saya itu adalah enterpriser HDI. Dan ini bisa saya bilang bahwa this is the power of networking, even though teman-teman di sini belum full time, masih menjadikan HDI ini sebagai side hustle, itulah efek samping yang akan Anda dapatkan ketika Anda menjalankan bisnis ini juga. Gitu. Dan kalau misalnya kita bisa lihat, hari ini followersnya naik loh, naiknya itu hampir 5 kali lipat. Dan kalau misalnya ditanya viewersnya dikit, dulu dikit, tambah sedikit. Tapi viewers yang sedikit itulah yang akan menghasilkan omset buat kita di HDI, bukan yang tidak mau melihat apa yang kita posting. Lalu sejalannya waktu, apakah akan naik lagi? Naiknya itu drastis, sampai 3 kali lipat viewers Anda gitu dibandingkan Anda yang dulu ketika masih merintis awal-awal nih ya, 1 bulan pertama gitu. Berarti ketakutan teman-teman bahwa kalau jalan HDI itu malah dijauhin teman-teman itu tidak benar ya, Pin ya? Semakin kalau misalnya dijauhin itu menurut saya karena teman kita itu tidak paham akan apa yang kita lakukan gitu. Jadi lebih ke menganggap remeh apa yang kita kerjakan di bisnis ini. Karena saya juga mengalami nih, Ko Andi, di mana 1,5 tahun yang lalu ketika saya kan disuruh buat daftar nama ya, saya lakukan the best thing to do itu adalah membuat daftar nama dari inner circle kita sendiri, dari keluarga kita dulu, baru option blind prospect itu tuh terakhir. Nah, itulah yang saya lakukan di inner circle saya dulu nih, di mana teman-teman deket saya yang saya mainnya hanya itu saja, sama itu aja, itulah yang saya tawarkan terlebih dahulu. Tapi apakah mereka itu bergabung? Tidak bergabung gitu. Bahkan mereka bilang, kamu ngapain jualan madu? Kamu ngapain? Kamu pasti mau nawarin aku madu-maduan itu kan gitu. Nah dari situ sebetulnya lumayan berbeda persepsinya, mindset saya terhadap mereka. Dimana pada awalnya saya mencoba untuk bergabung di bisnis ini hanya untuk membantu teman saya. Tapi kenapa orang-orang ini malah sebaliknya? Di situ saya nggak paham sama sekali dan saya jadi kesel kan, gitu. Nah dari situ baru saya dapat yang namanya kemarahan positif, di mana saya berpikir ya udahlah kalau misalnya emang nggak mau, kayak orang cuman dia doang gitu. Jadi mindset saya tuh seperti itu. Jadi kayak kasih saya waktu 1 tahun, saya akan buktikan kalau saya bisa. Nah itu adalah mindset saya. Jadi apakah saya dijauhi? Tidak sedekat dulu sekarang jadinya, karena ketika dulu ngomonginnya itu tipe-tipe yang kayak hal-hal yang tidak menumbuhkan lah ya istilahnya, mungkin saya nggak usah mention itu apa, tapi pada akhirnya di sini saya mendapatkan keluarga baru yang memang support, bahkan di keadaan terendah sekalipun gitu. Wow, jadi Pipin sekarang punya lingkungan baru, punya teman-teman baru yang bahkan luar biasa ya, mensupport, menumbuhkan juga Pipin jadi pribadi yang berpengaruh tadi ya. Betul banget Andi. Jadi aku pengen sharing aja nih ke teman-teman semua yang lagi nonton. Kalau misalnya teman-teman semua merasa apa yang saya rasakan, tenang aja karena itu tidak akan bertahan lama. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang tadinya itu menganggap remeh kita hari ini semuanya bergabung? Pastinya tidak. Tapi ada nggak yang bergabung? Ada. Tapi apakah orang yang kita bisa prospekin dan bisa menjadi rekan kerja kita itu harus orang itu? Kan enggak, karena banyak sekali orang-orang yang pengen tahu bisnis ini. Jadi selalu semangat, pasti dapat rekan kerja yang aktif. Yes, thank you Pipin. Itu tips yang luar biasa sekali ya buat teman-teman yang sekarang lagi jalanin HDI. Ingat-ingat, dicatat. Oke, kita masuk ke babak baru nih. Sekarang banyak anak-anak muda sekarang lagi ada demam ini ya, drama Korea judulnya Startup. Banyak orang berlomba-lomba untuk membangun bisnisnya sendiri. Tidak hanya anak muda Bro Andi, Ya? sorry saya salah Bro Andi. Ya?
Tidak hanya anak muda, kolonial juga suka gitu ya? Nah, ini saya tertarik sekali menanyakan pertanyaan ini. Kenapa? Karena Josephine ini pernah juga membangun bisnis konvensional, tapi sekarang juga membangun bisnis network-nya di HDI. Bicara tentang membangun bisnis konvensional dan HDI. Nah, menurut pengalaman Pipin, apa yang bisa dibagikan ke teman-teman muda, mungkin ya ke semua usia ya, apa yang Pipin alami di konvensional dan di HDI, benefitnya apa, mungkin ada hal-hal yang menarik di bisnis HDI ini mungkin yang bisa di-sharingkan ke kita semua. Yes, banyak sekali orang itu yang memiliki self-blocking ya terhadap dirinya sendiri bahwa pokoknya saya maunya jalanin ini, saya pokoknya pengen menjadi seorang pengusaha gitu kan, saya pengen nyari kerja sama orang gitu, dan saya tidak bisa menyalahkan bahwa itu adalah impian anak-anak millennials atau fresh graduates, orang-orang yang baru lulus dari kuliah. Nah, biasanya orang-orang itu mau cari kerjaan di kantor, kerja di bank, dan sebagainya, maupun orang tersebut juga ingin membangun coffee shop misalnya, lalu beauty salon. Nah, itu juga saya ada di sana dulu. Saya ingin menjadi seorang pengusaha, kesampaian nggak? Iya, kesampaian. Tapi modalnya itu besar sekali. Dan banyak orang itu belum paham ya, Ko Andi mungkin, bahwa bisnis HDI ini, kalau misalnya kita nonton startup, itu tuh mirip banget sama sandbox. Bahkan bisa dibilang HDI is my sandbox gitu, di mana kita juga punya kantor yang seperti itu. Kita juga punya kantor yang seperti itu, kita sebagai anak muda tidak punya modal yang kuat untuk bisa membangun suatu bisnis, kita nggak pernah punya pengalaman, tapi di sini kita tuh benar-benar, yang pertama, kita punya kantor ya, kita udah sama-sama tahu kita punya kantor di Menteng, di mana ya feel free aja kalau misalnya kita lagi mau ketemu prospek, kita mau mengadakan meeting, kita mau mengadakan event, just use the room gitu. Kita tinggal ke sana secara free gitu. Jadi apa bedanya nih ini sama startup? Ini film startup baru keluar, HDI udah kayak gitu dari dulu. Dan kalau misalnya ditanya, oke, saya mau jadi seorang pengusaha, di sini kita itu bisa mendapatkan income yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan income bukan bicara jutaan lagi, tapi ratusan juta bahkan miliaran secara cepat. Dan apakah ketika kita ngelihat HDI ini tidak menghasilkan? Buktinya itu bukan hanya 1-2 orang, buktinya itu bukan hanya para leader yang sudah 20 tahun menjalankan bisnis ini, tapi buktinya anak-anak muda sekarang kenapa bisa istilahnya menghasilkan hasil yang luar biasa sekarang. Karena memang bisnis ini adalah the real business. Bukan siapa yang baru pertama kali bergabung yang bisa sukses di bisnis ini. Itu tuh sama sekali enggak. Jadi kalau misalnya kita untuk anak-anak muda, ayo dengerin dulu. Multi-level marketing itu kenapa sih mindset-nya itu jelek banget gitu istilahnya. Padahal itu kan cuman ya cara kita memasarkan suatu produk aja kan yang namanya multi-level marketing itu. Tapi sisanya apa? Kita membangun sebuah tim, kita membangun manajemen tim kita di sini. Apa bedanya ketika kita itu membangun suatu bisnis? Bedanya apa? Kita setengah mati nyari sistem, sampai hari ini saya pun nggak ketemu sistem buat beauty clinic saya. Kita mencoba untuk franchise, tapi kenapa banyak yang tutup? Tiba-tiba kaget ada pandemi, mengharapkan orang-orang itu untuk datang ke kafenya, tapi sebelah-sebelahnya tiba-tiba buka coffee shop. Akhirnya dia harus tutup. Tapi di bisnis ini, saya benar-benar bersyukur kenapa saya dipertemukan di bisnis ini di waktu yang saya bilang tepat, gitu. Bahkan dari tahun lalu, saya sudah menemukan bisnis ini. Dan itu growing nggak? Growing. Bahkan melejit. Jadi buat anak-anak muda di sini yang masih setengah-setengah mungkin jalaninnya, apakah saya harus menjalankan bisnis ini? Menurut saya, semua bisnis itu butuh effort. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau memfokuskan dan put our heart in this business, saya yakin Anda pasti bisa berhasil. Karena apa? Karena kok bedanya itu kalau misalnya kita udah taruh uang kita, modal kita di suatu startup bisnis, itu kan modalnya besar. Mungkin nggak kita keluar setelah 3 bulan kita menjalankan? Obviously ya enggak dong. Ya gimana caranya balik modal dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya di bisnis ini, kita tuh istilahnya, oh cuma 150.000, udahlah gue anggot-anggotan aja gitu. Pasti mikirnya itu seperti itu. Nah, jangan sampai pola pikir kita seperti itu.
Kan pola pikir kita ngelihat, oh dia bisa sukses nih, aku juga mau jadi sukses, kan pola pikirnya kayak gitu. Tapi begitu disuruh jalanin prosesnya, itu yang menjadi pertanyaan, aduh susah banget sih, aduh mendingan hangout sama teman-teman, aduh mendingan bikin TikTok deh, gitu. Nah, tapi apakah itu menghasilkan? Kan enggak. Nah, itu sih Pak Andi sama Pak Faisal yang mungkin saya bisa sharingkan. Pipin mungkin bisa sharing sedikit nih. Ini bicara tadi tentang buka kafe dan lain-lain ya. Mungkin ada teman-teman di sini mungkin sudah ada beberapa dari mereka juga kepikir nih membuka bidang-bidang usaha yang kita lihat di depan ini screen kita ya, depan layar kita. Kenapa Pipin memilih HDI? Yes, betul sekali. Nah, sebetulnya kita bisa sama-sama lihat ya, teman-teman, di depan kita ini ada potential losers dan ada potential winners. Dan kalau misalnya kita lihat nih sekarang, di zona merah ada tourism and leisure, di mana para tour guide, tour and travel itu suffering. Karena apa? Karena kita aja nggak bisa ke luar negeri, kita aja nggak boleh untuk masuk ke sana. Gimana caranya tour and travel itu bisa menghasilkan, teman-teman? Dan tapi kalau misalnya kita lihat ada 3 bidang yang ada di zona hijau. Ada medical supply and services, di mana dia itu bergerak kayak seperti produk kesehatan dan apotek dan obat. Lalu ada food processing and retail, di mana kita setiap hari itu butuh makan, itu merupakan kebutuhan untuk kita setiap harinya. Dan yang terakhir adalah personal and healthcare. Sabun, shampoo itu kayak personal and healthcare itu gitu. Tapi kita itu ada di zona yang paling hijau, dimana kalau misalnya teman-teman lihat, ya kita itu over apa? Produk kesehatan, dan itu bukan obat. Jumlah orang sakit itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang sehat, dan kita ada di situ. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semua? Orang-orang yang tadinya nggak pernah konsumsi vitamin, multivitamin, suplemen, hari ini tanpa disuruh pun mereka akan mencari karena mereka ketakutan. Jadi saya benar-benar mengajak teman-teman semua, ayo pola pikirnya boleh banget dibuka bahwa we are in the right business, teman-teman. Kita juga ada di bidang yang tepat. Yes, thank you penguatannya, Pipin. Ada banyak teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu sama HDI ya, Bro Faisal ya. Ini pernyataan Pipin ini akan di-underline, di-bold, di-highlight. Silakan Bro Faisal, mungkin ada hal-hal lain yang mau digali dari Pipin hari ini. Ini luar biasa ya, semakin malam semakin panas gitu ya. Sharing Pipin pun sebenarnya ini pertanyaan yang masuk di kolom chat pun sudah mulai banyak sekali. Iya, betul. Nanti kita akan jawab satu-satu ya. Nah, Pin, saya pernah dengar ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa sukses itu meninggalkan jejaknya, Pin. Nah, saat ini kita melihat bahwa Pipin lebih dari 80% timnya adalah millennials, Pin. Seperti itu. Pipin adalah millennials gitu ya. Nah, mungkin Pipin bisa sharing ini. Apa sih kekuatan atau mungkin kekhasan dari anak-anak millennials di mana saat ini kita telah banyak belajar, termasuk saya yang sudah dikatakan sudah 10 tahun lebih di HDI. Dulu beranggapan banyak orang bilang bahwa untuk sukses di multi level tuh butuh waktu yang sangat panjang gitu ya. Butuh berdarah-darah dulu, butuh effort yang sangat luar biasa baru bisa berhasil. Tetapi Pipin pribadi membuktikan, dan tim Pipin yang rata-rata anak muda, masih sangat muda, dan pengalaman mereka pertama di dunia bisnis, apalagi multi level, mereka bisa berhasil dengan begitu cepatnya, Pin. Nah, mungkin Pipin bisa sharing apa ini mindset atau mungkin kekhasan atau kekuatan millennials yang mungkin bisa diadopsi teman-teman millennials yang hari ini join, atau mungkin yang kolonial pun bisa mengikuti jejaknya sehingga bisa berhasil seperti Pipin dan timnya. Silakan, Pin. Ya, buat teman-teman millennials, kita sama-sama tidak bisa memungkiri bahwa kita ini dari kecil hidup di era digital, di mana kita itu emang udah tertanam dari diri kita bahwa teknologi gitu, gampang, pakai teknologi itu gampang, buat beradaptasi di teknologi itu juga gampang gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya bisa saya sharingkan juga bahwa ya kita sekarang hidup di era Instagram, di social media, dan memang untuk bertemu seseorang di social media itu lebih, ya bisa dibilang tergolong mudah gitu ya. Dan kalau misalnya kita memprospek, melakukan pendekatan terhadap orang yang mungkin pernah kita kenal tapi tidak dekat, mungkin itu akan dimudahkan dengan adanya era teknologi ini, era sosial media ini.
gitu, di mana tinggal search aja siapa ya yang kira-kira berpotensi nih, dia kerjanya ini nih, dengar-dengar search namanya, tahu-tahu keluar misalnya Faisal Sobirin gitu. Nah, setelah itu apakah seorang Faisal Sobirin ini akan say yes terhadap apa yang kita offer? Kan belum tentu. Tapi bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan itulah yang mungkin bisa dibilang tergolong mudah ya di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya say hello, ngasih reactions itu mudah sekali gitu. Tapi kalau misalnya misalnya Bapak Faisal Sobirin ini menolak, maka kita para generasi milenial paling berpikir, oh ya udahlah cari aja yang lain. Karena kita juga nggak ketemu face to face gitu keadaannya sekarang. Nggak baper gitu ya, Vin ya? Betul, nggak baper sama sekali. Jadi kita tuh selalu beranggapan, masih banyak lah ikan di laut gitu, ayo cari yang lain. Nah, sehingga kita tidak terpaku sama kegagalan kita dari satu orang ini. Kan banyak orang itu terpaku sama kegagalannya ngeprospekin orang ya pada awalnya, lalu kenapa sih dia nggak bergabung, aduh jadi bad mood deh, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gitu, itu terbawa-bawa sampai berhari-hari. Yang sebenarnya berhari-hari ini bisa closing mungkin lebih dari satu orang yang akan nantinya bisa menghasilkan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Nah, jadi yang pertama, kita generasi milenial itu tidak suka terbawa perasaan. Kita cukup cuek dalam menanggapi hal itu. Tapi kebanyakan mungkin yang saya bisa sharingkan, apakah milenial ini selalu punya sisi yang lebih dibandingkan orang-orang kolonial? Menurut saya tuh enggak. Kita juga punya sisi negatif di mana kita ini kesulitan untuk membangun hubungan dan mendapatkan respect dari generasi-generasi kolonial gitu, dimana kalau misalnya nih saya melihat banyak sekali nih Pak Faisal yang mengatakan ajarin dong cara pakai Instagram, ajarin dong, kan kamu milenial nih, ajarin dong biar saya juga bisa prospekin generasi-generasi saya lewat sosial media atau generasi-generasi milenial via sosial media. Itu salah atau enggak? Menurut saya itu sama sekali enggak salah. Tapi yang era kolonial ini tidak sadari adalah dia itu punya kekuatan di mana sebenarnya nggak usah pakai social media pun, mungkin social media akan membantu, tapi 80% orang itu akan closing mungkin ketika dia itu ngeprospeknya secara offline dan langsung telepon. Sedangkan kita para millennials itu kerjanya chattingin orang, WhatsAppin orang, kontakin orang via sosmed. Nah, itu saya bisa ngelihat dan saya sadar di mana mungkin nanti Pak Andi sama Pak Faisal juga bisa koreksi saya nih kalau saya salah. Tapi saya bisa melihat itu dari mama saya. Mama saya yang hidup di era kolonial, ketika saya memprospek teman-temannya, tidak ada yang bergabung. Mungkin ada ya, tapi 1-2 gitu. Tapi giliran mama saya yang memprospekin tetangga aja, kayak itu cuma butuh waktu 5 menit. Karena apa? Karena respect-nya itu terhadap generasi kolonial itu emang udah ada di situ. Untuk meyakinkan orang itu gampang banget dipercaya dibandingkan kita yang mungkin dikira kamu kan masih anak seumur jagung di bisnis ini, kamu kan masih muda, kamu tahu apa tentang bisnis gitu. Tapi itulah yang benar-benar terjadi. Bahkan mama saya itu bisa diamond sendiri Pak Faisal sama Kak Andi tanpa bantuan sama sekali gitu. Jadi efeknya semudah itu, sedangkan dulu saya mau diamond aja empot-empotan gitu. Wah, keren ya, Pin. Jadi ini yang kita pelajari dari seri Pipin tadi, teman-teman, bahwa tidak peduli Anda mungkin lahir di era millennials atau Anda termasuk kolonials ya. Kalau saya sih millennials, Bro Andi. Sorry ya, Bro. Betul banget jadi, ya, Pak Faisal. Jadi tuh setelah dilihat-lihat lagi, tapi perlu nggak sih untuk belajar yang namanya teknologi? Ya sekarang sangat diperlukan juga ya setelah saya pikir-pikir lagi, karena apa? Kita hidup di era pandemi, mau ketemu orang kan juga susah. Jadi kita itu sebenarnya mengerjakan bisnis ini cukup mudah, hanya via Zoom saja. Dan keunggulannya apa nih kalau misalnya kita itu mengerjakan bisnis ini secara online, dan mungkin belajar Zoom itu ya seminggu sebenarnya bisa ya kalau dipelajari dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu tuh bedanya, karena kan saya dulu mengerjakan bisnis ini tuh bisa dibilang setengah online, setengah offline. Jadi saya sempat merasakan door to door, saya sempat merasakan ketemu orang secara offline setiap hari, mendampingi rekan kerja saya dari satu tempat berpindah ke tempat lain. Nah, yang bisa kita petik positifnya dari era teknologi ini adalah
Dulu kita butuh ketemu sama satu grup aja yang isinya cuma 3 orang, itu effortnya butuh 1 jam pergi, 1 jam pulang, habis itu ketemu 1 jam, habis itu pindah lagi gitu. Itu kan udah makan waktu ya di jalan, waktu di jalan aja udah 2 jam. Tapi sedangkan di sini, kalau misalnya kita lihat total kita spend waktu 3 jam di luar, 3 jam itu kita udah bisa closing-in berapa orang. Dan bahkan ketika kita bisa sama-sama lihat orang bikin push peluang usaha harian, itu bisa closing-in bukan cuma 1-2 orang loh, tapi ratusan orang sekaligus. Gara-gara apa? Gara-gara teknologi. Jadi kalau ditanya, butuh nggak sih untuk tahu teknologi? Sangat amat butuh. Gitu. Tapi kalau misalnya masalah respect, ya ayo, menurut saya belajar teknologi lalu di follow up dari secara kekuatan si era kolonial ini sih akan lebih mudah ya. Oke, wow. Jadi benar-benar teman-teman semua ini memberikan sebuah penegasan dan penguatan. Mungkin Anda yang merasa bahwa ini bukan eranya Anda karena mungkin Anda di kolonial gitu ya. Tetapi tadi Pipin sharing bahwa kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Dan juga kita bisa memanfaatkan bahwa kolonial memiliki kekuatan yaitu bonding relation, daftar nama yang sudah sangat banyak, yang sudah punya hubungan yang sangat kuat dan tentunya memudahkan ketika kita menawarkan sebuah peluang atau sebuah produk kepada kenalan kita gitu ya Pin ya. Dan satu hal tadi Pipin cerita, ini penting di underline teman-teman semua, jangan baper gitu ya. Kita belajar pola pikir mindset dari milenial bahwa no baper teman-teman. Karena kadang-kadang yang membuat kita jadi lambat, kita mikirin orang yang nolak kita. Kenapa temen gua nggak join gitu ya? Kenapa saudara kandung gua, kakak gua yang kaya raya nggak mau beli produknya? Waduh, membuat kita akhirnya membuang banyak waktu, energi mikirin mereka yang nolak. Nah, tadi Pipin cerita, ya wis dah, masih banyak ikan di laut gitu ya Pin ya. Pak Julianto saat ini dapat income 7 miliar per bulan dari 1,7 juta penduduk Indonesia. Sedangkan kita totally 260 juta. Betul nggak Pin? Betul banget. Artinya masih banyak banget yang belum tahu HD ya? Yes, betul. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya orang bilang gini nih Pak, sering banget pokoknya setiap grup meeting sama orang baru ya, mereka banyak sekali yang berpikiran, duh semuanya tuh udah HDI, semuanya itu udah HDI, padahal masih banyak banget orang itu yang belum tahu HDI. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya nih HDI itu udah benar-benar semua orang jadi enterpriser, mana mungkin sih sekarang jumlah perekrutan seorang Bapak Chandra Gunawan itu berapa puluh ribu per bulannya? Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa ya kita di sini tuh masih banyak banget yang bisa kita prospekin. Mungkin algoritma Instagram kita aja yang melihat bahwa oh ini HDI karena kita juga mengerjakan bisnis HDI. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa iya tapi teman-teman saya udah ngerjain HDI, ayo segera cari teman-teman yang belum join HDI. Jangan sampai orang-orang yang belum join HDI ini malah join HDI sama orang lain. Iya nggak sih Pak? Betul sekali. No baper ya. Yang belum tahu HD jangan hati. Baper ya Bro Andi. Nah Bro Andi, tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya, bukan beberapa tapi banyak sekali mindset yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari dari sharing Pipin tadi. Nah Pin, di awal tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dan tahu bahwa Pipin awalnya bukan ya karena uangnya sebenarnya di HD. Ya saat ini pun Pipin jelas mendapatkan income teman-teman lebih dari 3 digit per bulan. Anak usia 26 tahun itu saya yakin gaji seorang CEO pun lewat sama seorang Pipin gitu ya. Jadi tidak banyak orang seusia Pipin yang mendapatkan income yang Pipin dapatkan saat ini. Nah, impact-nya Pipin dapat penghasilan luar biasa. Tetapi ternyata dalam perjalanannya Pipin mendapatkan banyak sekali value-value, nilai-nilai membuat Pipin mengatakan bahwa HDI is my life gitu loh. Ada satu slide Bro Andi. Yes. Nah, ini ada uang ada cerita apa di balik slide ini Pin? Yang Pipin bisa ceritakan Pin. Kita lihat dulu slide-nya apa sih? Bro Andi silakan. Ya, ini dia. Ada apa ya ceritanya dari uang 100.000 ini, Pin? Yes, betul banget. Nah, ini adalah rekan kerja saya. Dia adalah ex-tour leader juga yang terkena dampak dari pandemi COVID ini. Dan memang saya belajar sekali arti kata bersyukur lewat satu orang ini. Gitu. Dimana ketika saya pertama kali kenal sama beliau ini menjalankan HDI
peringkatnya belum even enterprise manager juga, dia dapat waktu itu income 600.000 di bawah 1 juta. Banyak banget orang itu yang merasa kurang bersyukur ya, istilahnya tuh mereka tuh kurang bersyukur di mana dapat income 5 juta, dapat income 10 juta, itu meremehkan gitu Pak istilahnya. Aduh kok cuma dapat segini sih, kok cuma dapat 5 juta aja sih. Tapi saya melihat bahwa seorang Kevin ini sangat bersyukur akan income 600.000 yang ia dapatkan pertama kali dia bergabung. Dan rasa bersyukur itu dia tanamkan, dan dia benar-benar menaruh titik bersyukur ini dan selalu punya goals, dan dia tuh ingin sekali untuk berhasil di bisnis ini, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk full time. Dan ketika dia full time, saya bisa melihat bahwa kita bisa sama-sama lihat ya bahwa GBV-nya, omsetnya itu berapa? Hampir 700 juta. Bulan ini udah 700 juta kali. Gitu. Dan kalau misalnya kita hitung 5% dari 700 juta, itu udah berapa? Dan itulah income yang didapatkan oleh seorang Kevin. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat nih, saya sempat mention, banyak sekali orang baru yang mendapatkan income itu puluhan bahkan ratusan juta. Nah, ini adalah buktinya. Dan ketika kita melihat postingan Kevin ini, dia mengatakan bahwa the process is the most important part of the journey. Nggak ada seseorang yang bisa menghasilkan seperti ini kalau dia itu tidak mau menjalankan prosesnya. Tapi setiap orang yang bisa menghasilkan income 50 juta, 100 juta, 3 digit, bahkan miliaran sekalipun, saya yakin mereka itu tidak mungkin jalannya di bisnis ini itu seperti jalan tol yang mulus. Jalan tol aja hari ini udah bolong-bolong ya. Pasti ada struggle-nya, tapi pertanyaannya mau atau tidak melewati prosesnya gitu. Wow, ini luar biasa ya. Luar biasa. Dari cerita ini Jadi- saya banyak belajar ya, Pak Faisal. Yes. Dari kekuatan bagaimana, memang betul, banyak teman-teman sekarang karena melihat pencapaian-pencapaian yang luar biasa dari teman-teman, ada yang bonusnya ratusan juta, ada yang sudah miliaran. Nah, mereka pikir begitu menjalankan langsung terima 1 miliar, Bro Faisal. Yes. Nah, ini tadi saya mendapatkan penguatan Betul sekali. banget dari cerita ini, bagaimana kita menyikapi perjalanan, proses ya. Kata kuncinya Anda juga di bisnis HDI ini juga, Pipin, teman-teman yang ada di sininya semua kita menjalani proses yang untuk menuju ke impian kita ya. Betul ya, Bro Faisal? Betul sekali, Bro Andi. Iya, jadi tadi Pipin ini menjadi salah satu yang tentunya membuat Pipin semakin mencintai profesinya di HDI, di mana saat ini Pipin merasa bahwa hidup Lupin merasa lebih berarti ya, Pin ya. Di mana Pipin belajar bersyukur, teman-teman kita juga belajar bersyukur bahwa kadang-kadang yang menurut kita kecil, tetapi bisa jadi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mereka sangat membutuhkan dan menjadi solusi dalam kehidupan mereka gitu ya, Pin ya. Dan juga ketika kita bersyukur dengan hal kecil, kita akan dipercaya dengan hal-hal yang besar. Dan Pipin merasa bahwa dari HDI, Pipin bisa menjadi saluran berkah. Di luar sana, banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan solusi pekerjaan. Tadi rekan kerja Pipin yang karena usahanya di tour and travel terpaksa stop gara-gara pandemik gitu ya, bersyukur mendapatkan solusi bahkan lebih besar lagi penghasilannya semenjak di HDI. Luar biasa. Nah, Pin, kita ada surprise nih untuk Pipin nih, Pin. Yang Pipin kita belum janjian, tetapi kita kepengen dengar langsung ini dari saudara kita, rekan kerja Pipin yang sudah bersama-sama berjuang dengan Pipin melalui prosesnya, dan hari ini dia bersyukur diperkenalkan dengan HDI, kerjasama yang sangat baik dengan Pipin dan tim, sehingga seorang Kevin bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga mendapatkan income yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat dari HDI. Bro, langsung saja kita panggil. Iya, Kevin Risetyo. Ada di sini, Kevin. Halo Kevin, gimana kamu Kevin? Wow. Halo, hai Pipin. Waduh, pakai nama lain ya Kevin ya, Pollen Monitor. Ya, ini sengaja kita atur, Pin. Ya, halo Kevin, apa kabar, Vin? Hai, kabar baik Pak Faisal. Oke, Pin,
Kita langsung todong aja nih, Pipin. Kevin mau cerita. Menurut seorang Kevin, Josephine itu seperti apa sih, Pin? Josephine menurut aku seorang yang benar-benar inspired banget sih buat pribadi gitu ya. Benar-benar humble banget orangnya gitu. Karena pertama kali dulu juga sempat join ini kan bulan September gitu. Dan dulu tuh Oktober pernah sekali training langsung sama Pipin langsung itu di Pantai Indah Kapuk di rumah upline aku juga. Dan itu tuh benar-benar kelihatan banget seorang Pipin tuh yang benar-benar humble banget, yang mau tuh helpful banget dengan siapapun tanpa ngelihat yang namanya mau dia udah besar kah atau masih baru. Dan dari situ benar-benar inspired banget, dan sampai sekarang tuh benar-benar yang selalu menurut aku tuh seorang Pipin pribadi yang bisa banget buat jadi contoh banyak orang, karena dengan umurnya masih muda gitu ya, tapi dia benar-benar mau banget ngebantu orang, bukan buat dirinya doang, tapi benar-benar mau bantu orang tuh, yuk kita sukses bareng-bareng. Dan situ yang benar-benar bikin aku tuh inspired, dan aku ngelihat kenapa aku mau jalan juga di HD, karena salah satunya juga Pipin sih yang benar-benar inspired. Kayak kan mungkin banyak yang mengira kayak jalanin MLM itu kan mungkin hanya bagi orang-orang yang kurang mampu gitu. Tapi yang bikin aku yang seorang Pipin kok mau sih menjalani ini, yang dimana dia latar belakangnya itu ya basically udah berkecukupan, tapi dia mau jalanin ini. Dan itu yang benar-benar bikin aku inspired bahwa semua orang hanya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Dan Pipin ini yang benar-benar jadi contoh bahwa dari background apapun semua bisa kok, asalkan kita mau. Bukan hanya sebatas yang mereka kekurangan uang doang buat jalan bisnis ini, tapi karena baik lagi yang salah satu yang selalu diingetin, kita di sini tuh networking itu maksudnya kita nggak bisa kaya tanpa kata network. Dan itu benar-benar ngebuktiin bahwa semua orang tuh bisa ngejalanin ini tanpa background latar belakang yang maksudnya pendidikan yang tertinggi apapun atau dari keluarga kaya. Tapi selama kita benar-benar mau menjalankan, kita pasti akan bisa. Dan salah satunya adalah Josephine yang benar-benar bikin aku inspired untuk aku mau fokus di bisnis ini. Wah, so sweet banget nih Kevin, tidak seperti biasanya Bapak Faisal dan Pak Andi. Surprise, Pin. Surprise. Iya. Sebelum kita lanjut lagi nih, ini luar biasa ya, teman-teman. Inilah nilai yang Anda tidak dapatkan mungkin di pekerjaan lain. Bagaimana bonding ikatan hubungan antara upline dan downline, yang saya mungkin bisa menebak Pipin dan juga Kevin awalnya tidak saling mengenal gitu ya? Iya, sama Betul sekali ya? tidak kenal. Tetapi semenjak di HDI nggak kenal gitu ya. Tetapi semenjak di HDI terjadi sebuah hubungan layaknya sebuah keluarga yang saling support, saling membantu, dan untuk bisa berhasil bersama-sama di HDI. Nah, ke Kevin dulu nih, mumpung orangnya ada nih yang terdampak langsung dengan pandemik saat ini. Vin, dulu kan background Kevin adalah sebagai seorang tour leader gitu ya, dimana saat ini banyak juga teman-teman Kevin yang juga terdampak gitu ya, karena pandemik saat ini. Nah, kira-kira mungkin apa yang Kevin rasain dan juga Kevin bisa kasih sarankan nih kepada teman-teman di ruangan ini bahwa HDI benar-benar bisa menjadi solusi buat Kevin saat ini, Vin? Kalau pribadi aku dulu ngerasa ya dampak pandemik itu kan potong gaji lumayan berasa gitu ya. Apalagi dengan kehidupan di Jakarta yang nggak cukup gitu. Yang dulu aku juga berpikir apakah HDI ini jalan saya kayak gitu. Karena dulu pertama kali yang selalu aku sharing ke rekan-rekan aku juga, pertama kali dapat 600.000, mungkin bagi orang-orang kecil nggak seberapa dengan gaji utama mereka. Tapi kalau pribadi aku ngerasa bersyukur karena 600.000 itu mungkin Pipin udah sering kali dengernya, itu aku beli untuk beli token listrik doang tanpa memotong gaji utama. Jadi menurut aku tuh hal yang luar biasa tanpa memotong dari gaji aku pribadi. Cuma kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh ngerasa awalnya mungkin ngeliat ini bonusnya mungkin nggak besar, mungkin banyak yang langsung spend instan langsung 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Tapi baik lagi yang selalu aku diingetin semua tuh butuh proses kayak gitu. Aku pernah ya mungkin hilaf kali ya, kayak dulu kayak menganggap bisnis ini kayaknya bukan jalan saya, sehingga aku sempat berhenti gitu. Tapi ya karena kondisi itu juga, ya mungkin sekarang banyak juga rekan-rekan yang mengalami ini, aku cuma pengen bilang, yuk kita bareng-bareng sama-sama jalanin, karena semua orang di sini bukan yang nggak bisa gitu, tapi mau atau enggak. Karena ketika kita ada kemauan yang kuat gitu ya, benar-benar kita tuh memaksa diri kita sampai limit kita, pasti kita tuh benar-benar bisa memaksimalkan diri kita di bisnis ini dan bisa ya aku juga bersyukur gitu ya bisa mendapatkan pendapatan itu yang aku juga nggak pernah nyangka, yang dulu cuma berpikir aku pengen achieve itu 10 juta di akhir tahun ini gitu. Tapi ketika aku ditanya Pipin, apa sih impian kamu untuk pengen jalanin di bisnis ini gitu, dan itu yang selalu bikin aku tuh ketika ditanya itu aku coba pengen bilang aku mau resign dari kantor. Ketika ditanya itu
secara nggak sadar, alam bawah sadar saya harus resign, saya harus resign. Setiap hari kepikirannya begitu. Tapi gimana caranya? Ya saya harus memaksimalkan diri saya di bisnis ini supaya saya cepat resign gitu, jangan sampai menunggu akhir tahun. Dan karena itulah Pipin yang nguatin aku juga, akhirnya aku bisa resign dari kantor dalam waktu yang lebih awal daripada yang aku tentukan gitu. Karena Pipin tahu, karena ketika dia tanya tahun ini mau apa, aku bilang akhir tahun mau resign dengan pendapatan minimal 10 juta. Tapi ya puji Tuhannya, ketika kita memaksakan diri kita mau besar, mau kemauan yang punya besar gitu ya, itu pasti kita bisa mencapai impian yang kita inginkan gitu. Dan buat rekan-rekan yang sekarang ini mungkin ngalamin dampak dari PHK, pandemi, mungkin ngerasa awalnya bonusnya masih belum besar kayak gitu. Tapi kita nikmatin dulu prosesnya, karena proses itu benar-benar nggak ada yang instan. Dulu aku juga berpikir yang pengen, aduh kapan aku bisa 10 juta gitu ya. Cuma kalau kebanyakan mikirnya doang, kebanyakan ngawang, nggak ada actionnya doang, cuma tahu doang harus melakukan ini tapi nggak dilakukan, ya itu nggak akan ada hasilnya, karena kan kita bukan pesugihan gitu ya, tiba-tiba langsung jreng uangnya banyak, itu nggak mungkin kan. Tetap kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan yang kita senangin, yang kayak Kojul selalu bilang kayak gitu. Dan itu yang benar-benar akan bikin kita tuh bersyukur banget gitu. Dan HD ini salah satu kendaraan tercepat untuk mencapai impian yang kita inginkan selama ini. Bicara tentang millennial mindset ini, Bro Faisal. Wow. Aku kepingin gali Kevin ini, mumpung ada di sini orangnya ya. Jangan buru-buru ya, Yes. Vin ya. Soalnya susah ngundangnya nih. Di Jakarta. Nah, Ko Adi pengen nanya nih. Pipin mungkin pernah cerita tentang bagaimana Kevin ini mengusahakan untuk ikut semua event billionaires, bahkan sampai bela-belain yang namanya setiap acara itu Pipin melihat bahwa Kevin ini open kamera di acara-acara itu. Apa yang membuat Kevin itu sampai bela-belain seperti itu? Mungkin kan kalau kita lihat kan banyak sekarang acara event-event dari billionaires ya, dari HDI, tapi nggak banyak sih teman-teman yang istilahnya sampai melangkah sejauh itu gitu loh ya, istilahnya sampai punya attitude untuk open kamera dan lain-lain. Boleh nggak sharing, Kevin, tentang itu? Sharing open kamera kalau diingetin sih, ketika kita ikut training semacam ini kan, mungkin dulu training itu kebanyakan offline gitu kan. Tapi sekarang ini kan by virtual, dimana ketika virtual itu banyak banget distraction itu terjadi gitu ya. Pasti ada aja ketika kita off kamera, kita nggak akan fokus, pasti ada aja hal yang kita lakukan. Walaupun kita lagi buka Zoom di depan laptop, pasti kita sebenarnya sambil browsing yang aneh-aneh gitu. Maksudnya bukan aneh-aneh, maksudnya hal lain kita browsing gitu ya. Itu kan artinya kita bikin distract dan nggak fokus gitu. Dan yang selalu diingetin sama Pipin juga, yuk ketika kita training buka kamera, supaya tuh kita benar-benar fokus, benar-benar seakan-akan kita lagi training itu by secara offline. Karena ketika kita off kamera ya kita juga jadi sungkan gitu ya. Karena kan nggak mungkin ketika kita training buka kamera tapi kita lagi sibuk-sibuk sendiri sambil tidur-tiduran kayak gitu kan, jadi dilihatnya juga nggak enak sama orang kan. Tapi ketika kita buka open kamera itu, kita pun jadi mau nggak mau kita harus fokus juga. Dan itu yang bikin benar-benar ngebantu kita supaya kita tuh paham apa yang di-sharingkan setiap training itu. Dan ya kalau ikut training ya nggak bisa sekali doang gitu, sampai mau bosen itu udah hafal di alam sadar gitu, tetap harus ikut terus, karena setiap kali training itu ada aja selalu topik bahasan yang berbeda yang benar-benar tuh bisa buat nambah kita sih, nambah kapasitas kita, ilmu kita, buat kita bisa sharingkan ke orang lain juga. Wow, thank you ya Kevin sudah membagikan apa yang tips-tips suksesnya juga ke kita semua, bahwa sikap itu memang sangat penting ya, dimana bersyukur ya tadi ya Bro Faisal ya, kita belajar tentang bagaimana menyikapi pencapaian-pencapaian dalam proses kita menuju impian-impian kita, terus bagaimana attitude ya, sikap dalam mengikuti event-event billionaire, sehingga Kevin juga mendapatkan lebih banyak ya, lebih banyak, dan buktinya juga sukses dengan lebih cepat gitu. Dan juga mungkin banyak juga teman-teman yang sungkan ya, istilahnya memberikan berita tentang bisnis HDI ini kepada teman-temannya yang lain, kanan kirinya, kenalan-kenalannya. Jangan sungkan-sungkan gitu ya. Siapa tahu ada orang-orang yang memang butuh peluang bisnis HDI dan juga tentang kesehatan dari HDI ya, dari produk HDI gitu. Gimana Bro Faisal? Ya, betul sekali Bro Andi. Ya, jadi
Thank you banget Bro Kevin sudah sharing banyak pada kita gitu ya. Tadi kita bersama-sama melihat bagaimana total submission-nya seorang Kevin kepada Josephine upline-nya yang mungkin Josephine lebih muda dibanding Kevin gitu ya. Tetapi bagaimana Kevin mengosongkan gelasnya, dia mau belajar, dia benar-benar tidak mau absen dalam setiap pertemuan karena dia merasa bahwa dia butuh ilmunya untuk cepat mencapai target bahwa saya harus resign, punya income 10 juta. Tetapi dengan kesungguhannya, teman-teman, Tuhan membayar lebih dari apa yang kita harapkan gitu ya. Bukan hanya income 10 juta, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang Kevin targetkan bisa tercapai tahun ini juga. Dan kayaknya langsung resign ini ya, si Kevinnya Vin ya. Dari kemarin, Vin, tadi saya bisa merasakan bagaimana kuatnya relation sebagai upline downline, tidak hanya partner bisnis, kamu dan juga Josephine gitu ya. Yes. Nah, itu yang membuat kamu juga sempat kepengen keluar dari HDI, tetapi berkat follow up dari seorang upline dan kamu benar-benar mendengarkan dan mau melakukan apa yang disarankan oleh upline-upline termasuk Josephine, sehingga lahirlah Kevin yang saat ini juga menginspirasi orang-orang yang mungkin terdampak juga mau survive untuk mau berhasil dan tidak menyerah dalam hidupnya. Nah, sebagai penutup nih, Kevin, sebelum nanti mungkin ada kegiatan lain, Kevin mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada upline langsung nih, mungkin belum pernah nih kan, mau ngomong apa ke Josephine gimana gitu ya. Nah mungkin ngomong langsung, saya something nih kepada Josephine. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan 3 hari dari sekarang. Ya silakan Kevin. Thank you banget buat Josephine yang selalu benar-benar ngebantu, walaupun dulu belum pernah menjadi apa-apa dan sekarang pun juga masih belum jadi apa-apa gitu, tapi thank you banget buat selalu support, yang selalu ngingetin, yang ketika lagi keluar arah, yang selalu ngingetin balik, karena jujur tanpa upline itu kita bukan apa-apa, karena yang selalu dikatakan orang yang pasti pengen kita sukses adalah upline kita gitu. Jadi thank you banget yang buat selalu ada, yang benar-benar yang kemarin pun akhir-akhir ini juga sempat curhat ke dia, lagi error sedikit gitu ya. Tapi thank you buat dengerin dan selalu ngingetin supaya aku ini tuh nggak selalu salah arah gitu. Jadi thank you banget buat supportnya dan selalu menjadi inspired buat banyak orang. Thank you, love you. Thank you Kevin. Thank you Kevin. Thank you, Thank you, Kevin. Makasih banyak Kevin. Ya, kembali nih kepada sang gestarnya kita, Vin. Kalau uang jelas, ya siapa sih nggak butuh uang? Dan Josephine mendapatkan itu dari HDI yang benar-benar nilainya fantastis gitu ya. 3 digit bagi seorang anak 26 tahun itu sangat luar biasa. Tetapi barusan kita mendengar bagaimana seorang Josephine saat ini hidupnya menjadi manfaat, menjadi saluran berkat untuk orang lain gitu, Vin. Kira-kira apa yang Vin rasakan saat ini, Vin? Yes, mungkin kalau misalnya orang-orang baru itu berpikir bahwa iya di HDI itu jualan aja nanti dapat duit gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita itu jalan di bisnis ini, ada di HDI, semakin lama kita di bisnis ini, mau mengikuti prosesnya, itu uang itu tuh akan datang, itu tuh efek samping aja. Itu udah pasti datang. Gitu. Tapi di sini tuh yang priceless itu adalah ketika kita melihat rekan kerja kita itu bisa mencapai apa yang ia impikan, apa yang ia inginkan. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang saya nggak bisa kasih ketika saya itu menjalankan bisnis konvensional saya. Ketika saya menjalankan bisnis konvensional saya, oke, saya employ orang, saya gaji dia per bulan, sudah, that's it, selesai. Tapi di sini, saya itu bisa membantu dan melayani rekan kerja saya, sampai dia itu mendapatkan income yang ia inginkan, 10 juta, 100 juta. Bisa, saya tidak menggaji, tapi mereka yang benar-benar memilih mereka mau dapat berapa. Gitu. Dan itulah yang benar-benar saya rasakan di bisnis ini, bukan hanya bisnis, tapi dari segi keluarga, itu menjadi sebuah keluarga untuk saya. Bisa dibayangkan kalau misalnya tadi kita lihat, saya dan Kevin, itu bisa bercanda seperti itu, Pak, dari seseorang yang kita itu nggak kenal sama sekali, benar-benar nggak kenal. Hari ini kita punya grup di mana kita itu bukan cuma ngomong mengenai HDI, tapi kita ngomong tentang gue lagi pengen ini nih, gue lagi pengen itu gitu. Gimana ya? Yuk balik lagi kemana? Balik lagi ke arah yang benar. Bagaimana caranya mencapai apa yang kita inginkan itu? Gitu. Kita dapat teman, kita dapat best friend, kita dapat keluarga baru
kita dapat kakak baru, kita dapat adik-adik baru, dan itu menurut saya adalah hal yang akan teman-teman juga rasakan di bisnis ini. Wow, luar biasa, Pin. Sharing yang sangat luar biasa sekali. Tadi kita mendengar bahwa itu value yang bisa kita dapatkan ya, Pin, dari bisnis ini. Dan juga Bro Andi, ada satu lagi slide di mana terakhir-terakhir ini Josephine mendapatkan banyak sekali chat dari konsumen-konsumen yang merasakan bahwa thank you banget, apalagi terdampak COVID saat ini ya. Ada banyak sekali. Oh ya, sebelum ke sana, ya ini ada beberapa chattingan dari tidak hanya Kevin, tapi beberapa rekan kerja dari Josephine. Ini hal-hal ini yang membuat benar-benar Josephine tuh mau fight, mau terus bertumbuh agar semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang. Ini ada cerita apa nih, Pin, dari chatan ini, Pin? Yes, ini adalah salah satu rekan kerja saya yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, di mana dia ini tiba-tiba ngechat, Pak. Dia ngechat di mana dia bilang dia itu happy banget. Dia bisa berada di komunitas yang seperti ini. Dia happy banget karena dia itu bisa menolong rekan kerjanya yang lagi butuh-butuhnya, yang lagi butuh banget uang untuk membiayai keluarganya, yang benar-benar dia ini sangat bersyukur dan dia tuh minta bahwa Pin boleh ya nanti kalau misalnya lu ada ngumpul-ngumpul gue ikutan gitu. Jadi benar-benar dia juga bisa memberikan suatu hal yang mamanya mau. Itu benar-benar kayak ketika saya baca saya sampai merinding. Ternyata bisnis ini tuh bukan cuma ngasih aku uang, tapi bisnis ini tuh bukan cuma ngasih aku upline yang keren-keren gitu, tapi bisnis ini tuh bisa ngasih aku semua ini yang benar-benar nggak bisa dikasih tahu dan kayak cuma bisa bersyukur lah, Pak. Gitu. Dan Siap, ini siap. saya melihat ada slide berikutnya juga ini. Yes, Pak. Terus, Pin? Nah ya, tadi kalau misalnya bisa balik lagi ke Oki, dia tuh merupakan pribadi yang sebenarnya balik lagi. Perubahan dirinya, kalau misalnya saya merasakan perubahan diri terhadap diri saya, itu saya bisa sharing. Tapi yang saya bisa sharingkan mengenai Oki, perubahan dirinya yang tadinya beliau adalah seseorang yang sangat koleris ya. Jadi center of attention-nya adalah Oki. Pokoknya center of attention itu adalah Oki. Jadi dia berubah dan benar-benar diproses di bisnis ini menjadi pribadi yang lebih baik, yang mau melayani rekan kerjanya, Pak, bukan hanya berapa jam per hari, tapi benar-benar dari dia bangun sampai sebelum tidur dia mau melayani rekan kerjanya gitu. Jadi itu sih yang saya lihat dari si Oki ini. Wow. Iya, ada yang selanjutnya ini, Bro Andi. Ini benar-benar kita sebagai seorang upline, saya bisa merasakan perasaan Josephine ketika ada rekan kerja yang ngechat seperti ini. Waduh, rasanya benar-benar proses, mungkin ada suka, ada air mata, ada kesulitan, atau mungkin ada duka di sana, hilang semua ketika mendapatkan chat seperti ini ya, Pin ya? Betul, betul sekali. Nah, ini juga ada salah satu dari konsumen saya yang memang kalau misalnya kita lihat pandemi COVID ini bisa dibilang ini udah wave yang kedua, di mana 4 bulan yang lalu saya berpikir bahwa COVID nggak mungkin masuk ke inner circle saya. Tapi hari ini ya saya bersyukur bahwa COVID ini belum masuk ke inner circle saya. Tapi kalau misalnya dari segi mutual friends atau orang tua dari teman saya, itu mereka sudah masuk sedekat itu. Makin lama makin dekat gitu. Dan kalau misalnya kita bisa sharing manfaat produknya, itu kenapa enggak? Karena itulah yang saya rasakan ketika saya offering products dari HDI. Di mana yang tadinya dia sudah tes, swab, positif, dan positif, itu selama 3 minggu waktu itu dia positif. Setelah itu dia akhirnya memutuskan untuk konsumsi HDI, lalu ketika di swab itu negatif. Dan ketika orang bisa sharing itu ke kita, bukankah itu bisa dibilang kita itu menolong hidupnya dia loh, agar dia bisa sembuh dari apa yang dia alami. Kan kebanyakan orang itu mungkin merasa seperti ini ya, Pak, aduh kalau gimana nih kalau ditolak, aduh gimana nih kalau misalnya aku dikira jualan doang, gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya pola pikirnya diganti menjadi, kalau misalnya saya tidak menawarkan produk ini ke orang ini, apa ya dampaknya? Itu yang banyak orang itu tidak punya pola pikir itu, belum terpikir ya mungkin. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita rubah pola pikir kita menjadi menolong orang lain, instead of jualan.
gitu. Nah, dan yang di sebelah kanan ini, of course dari Harina Pramadita yang sudah berhasil untuk DP rumahnya, dan dia waktu itu ada di satu event juga, tapi dia nggak berani ngomong gitu, karena dia terlalu excited ya mungkin, tapi dia berhasil untuk DP rumah, akhirnya dia japri saya, senang aku bisa DP rumah gitu, dan menurut saya, wow, gila, Kak Harina belum 1 tahun bisa DP rumah, menurut saya itu keren banget. Waduh. Ya, luar biasa sekali ya Bro Andi. Dari cerita dari teman-teman, ini satu mindset yang bisa kita underline dari sharing seorang Josephine tadi. Rekan-rekan, kalau seandainya Anda mungkin saat ini masih ada pemikiran, aduh nanti orang yang saya mau tawarkan nolak nggak ya, nanti saya dibilang sales nggak ya, nanti dia terima nggak ya, aduh nanti dia nolak nggak, atau pikiran negatif yang Anda pikirkan yang membuat Anda tidak mau beraction, tidak mau bergerak, teman-teman. Nah, sekarang Pipin tadi menjelaskan bahwa coba dibalik pola pikirnya. Kalau saya menawarkan orang itu, akan mendapat benefit apa dia dari sana? Kalau saya menawarkan produk ini ke dia bisa mendapatkan apa? Kesembuhan atau mendapatkan solusi apa dari sana? Nah, rekan-rekan, hari ini kita belajar bersama untuk mengubah mindset dan pola pikir kita dari ketakutan negatif, semuanya kita ubah ke hal yang positif, karena semua ketakutan sebatas pikiran kita ada. Dan jawaban dari setiap ketakutan adalah melakukan. Yes. Nah, tadi apa bro? Yang di slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan lagi bro. Nah, ini ada yang nggak kalah luar biasanya juga ini Bro Faisal. Pencapaian-pencapaiannya Pipin nih. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Rekan-rekan, kita bersama melihat bahwa Josephine baru bulan April 2019 ya Pin ya, bergabung ya Pin? Yes, menjalankan. Tetapi kita bisa melihat rekan-rekan semua saat ini dengan kemauan belajar, mindset yang ditanamkan seorang Josephine bahwa saya harus tahu, saya harus meluangkan waktu untuk belajar, dan full heart di sana teman-teman. Anda bisa melihat bahwa dalam waktu yang sangat singkat, di usia yang sangat muda, hari ini Josephine telah membuktikan bahwa dia bisa menjadi inspiring untuk banyak orang. Teman-teman bisa melihat itu cash award yang diberikan oleh perusahaan, mulai dari peringkat eksekutif sampai yang terakhir eksekutif crown, dan juga plakat royalty. Dan juga saya dengar tahun ini Josephine juga sudah terkualifikasi bakal ya sebagai pemilik saham dari HDI ya, the next stakeholder Josephine Kurniawan. Dan tidak hanya itu rekan-rekan semua, Josephine juga saat ini memiliki sebuah kepuasan pribadi yang tidak terukur dengan materi, bahwa dia berhasil di atas keberhasilan rekan-rekannya. Suksesnya berjamaah. Hari ini tidak hanya satu, tapi ada puluhan, ratusan, mungkin makan ribuan rekan-rekan kerja Josephine yang juga terbantu dari segi finansial dan juga dari kesehatannya melalui HDI. Nah, oke, baik Bro Andi, kita sudah masuk ke penghujung kebersamaan kita dengan Josephine. Kalau mau dikorek-korek lagi, rasanya masih banyak ya hal-hal yang mau kita tanya ini dari seorang Josephine, nggak habis-habis gitu ya. Nah, Josephine, ini ada satu quotes ya, Bro Andi. Sebentar Bro, sebelum kita masuk ke yang paling luar biasa ini ya dari acara ini, ada teman-teman yang di YouTube ini mau nanya nih. Oh oke. Siap. Ada boleh. Baik. Saya bisa dikomplit nih kalau saya skip tadi untuk ingetin Bro Andi. Saya bisa dikomplit banyak orang ini. Saya bacakan aja ya. Dari Bu Litwina Unus. Ditanyakan di sini, boleh nggak share tips apa yang Pipin omongkan pada saat mengajak downline baru yang baru bergabung untuk aktif dan mau ikut sistem? Iya, jadi sebenarnya downline baru itu ada beberapa tipe ya, bisa dibilang dia itu hanya sebatas konsumen saja, dan memang dia itu konsumsi produknya, dan memang dia bilang bahwa dia ini mau jalan. Nah, kalau misalnya memang dia itu hanya sebatas konsumen, kita harus masuk itu dari segi kebutuhannya dia dulu. Mungkin kita pengennya tuh, dan kita ekspektasinya adalah orang menjadi downline kita, ya dia harus segera menjalankan bisnisnya. Gitu. Tapi pertanyaan saya adalah ketika orang ini bergabung dan dia adalah seorang konsumen, berarti kebutuhannya dia itu kan adalah produknya dulu nih. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk langsung jalan dari segi bisnis dan apalagi ikut network. Gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa mendapat penghasilan dari sini,
dari sharing. Apakah ibu ini sudah cocok dengan produknya? Kalau misalnya sudah cocok, saya mau kasih tahu ibu nih bahwa ibu bisa berkesempatan untuk mendapatkan bonus ketika ibu sharing ke orang-orang sekitar ibu. Nah, dari situ ketika dia oke dan dia mau sharing, maka kalau misalnya dia men-sharingkan ke 3 orang temannya, berarti peringkatnya adalah enterprise manager dan dia mendapatkan bonus pertama kan dapat 27,5% gitu. Nah, itu kan jalan untuk masuk dari segi konsumen ke bisnisnya. Nah, itu kalau misalnya dari segi konsumen. Lalu bagaimana ke orang yang mau mencoba, lalu mau mencoba menjalankan, tapi dia tidak konsumsi produk. Nah, kita tawarkan untuk konsumsi produknya dulu. Dan kita bisa sharing bahwa the power of this business itu adalah ketika kita itu sudah coba dulu nih produknya. The power of this business itu adalah soft selling, bukan hard selling, di mana kita itu kerjaannya sharing mengenai pengalaman pribadi kita tentang konsumsi produknya itu seperti apa, gitu. Nah, lalu setelah itu baru kita arahkan ke sistemnya itu seperti apa. Kalau misalnya saya boleh share, nggak ada template yang pasti untuk kita itu bisa mengajak orang untuk menjalankan bisnis ini, untuk bergabung, mau memprospekin orang, untuk benar-benar ikut sistem, itu nggak ada rumus atau template yang pasti. Karena setiap orang itu latar belakangnya berbeda-beda, kebutuhannya itu berbeda-beda. Dan kita harus tahu dan do background check dulu terhadap orang tersebut, dia ini sukanya apa ya yang dia suka lakukan, dia ini pekerjaannya apa ya. Dari situ kita bisa baru masuk dari segi produk atau masuk dari segi bisnisnya. Kalau misalnya orang tersebut terkena dampak pandemi, maka ya kita bisa tawarkan dari segi bisnisnya. Tapi kalau misalnya orang tersebut adalah ibu rumah tangga yang sudah comfortable dengan keadaannya, dibiayai sama suaminya, kita ngajakin dia buat jadi distributor HDI, ya dia akan berpikir, ngapain gue jadi distributor HDI, orang gue nggak butuh. Lalu masuknya dari mana dong? Masuknya dari segi produk. Karena ibu rumah tangga itu suka banget beli multivitamin, suplements, produk kesehatan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dan kita bisa menawarkan dari segi produknya dulu. Jadi tidak bisa dititikkan bahwa kita mau semuanya itu bergabung. Dan kalau misalnya kita punya orang yang baru bergabung, dan kita itu, kan banyak ya, orang itu maksudnya, dia tuh udah join, harusnya dia bisa jalan sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah menjelaskan potensi bisnis ini ke orang tersebut? Apakah kita sudah menjelaskan manfaat atau benefit mereka ketika mereka menjadi seorang member itu apa? Kalau misalnya kita hanya expect bahwa kita bisa memberin orang, lalu saya expect dia untuk bisa jalan sendiri, itu seperti kita melahirkan anak, lalu anak tersebut tidak disusuin, anak tersebut tidak diajarin untuk berdiri, tidak diajarkan untuk berjalan. Apakah dia akan jalan? Pastinya tidak. Setiap orang yang join di bisnis ini itu selalu mulai dari nol. Kita pun tidak bisa dipungkiri mulai dari nol. Latar belakang apapun, background apapun, seorang supir yang jalanin bisnis ini, seorang PhD sekalipun, profesor, itu pasti mulai dari nol untuk mau mempelajari apa bisnis ini. Gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita mau untuk belajar atau tidak? Gitu. Dan apakah kita mau untuk mengajari orang yang bergabung atau tidak? Nah, karena apa? Karena kunci kesuksesan dari bisnis ini itu adalah belajar, dan melakukan, dan memimpin nantinya. Gitu. Jadi, ayo, kalau misalnya kita bergabung, kita sudah merasa bahwa kita itu jago sekali untuk berjualan, tapi kalau kita tidak mau belajar untuk mengikuti support system yang sudah disediakan oleh billionaires, maka ya pasti kemampuan kita hanya sebatas berjualan. Tapi ketika kita berusaha untuk selalu mau belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita, saya yakin teman-teman, seseorang yang introvert seperti saya, itu hanya bicara mengenai menguasai materi yang saya mau sampaikan. Dan begitu juga dengan teman-teman yang ada di sini. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang extrovert, enak banget ngajakin orang ngomong, tapi tetap butuh nggak untuk belajar? Tetap butuh. Gitu. Ya, bicara tentang introvert ya, saya lihat ini di komen di YouTube ada seorang peserta ya bilang gini, introvertnya mana nggak kelihatan. Saya beneran introvert.
Jadi dulu saya kalau misalnya training, itu datang ke training, duduk di paling belakang dan di deket tembok, habis selesai training, keluar pulang, ya pulang gitu. Jadi saya introvert. Ya, ya, ya. Memang kita semua bertumbuh di bisnis HDI ini bukan sekedar kita jual madu ya ternyata, Bro Faisal ya. Nah, bicara tentang ini ya, sebelum nanti kita masuk ke slide yang terakhir, ini juga ada rekannya Yosepin juga, Harina Pramadita ya, bilang HDI suksesnya itu bisa bareng-bareng, nggak sendirian. Nah, sebelum quotes, nah ini ada slide terakhir. Nah, ini ya, Pipin dengan rekan-rekan kerjanya. Sukses di HDI itu nggak sendirian, tapi bareng-bareng. Kita sama-sama belajar dari sosok yang luar biasa, Yosefin Kurniawan. Dan sebelum kita menutup acara ini, Pipin ada satu yang mau dibagikan kepada kita semua. Silakan, Pipin. Yes, mungkin saya mau sharing dua quotes yang ada di sini. Yang pertama itu adalah, jika seseorang menawarkan kesempatan emas padamu dan kamu tidak yakin kamu bisa melakukannya, katakan iya terlebih dahulu. Baru pelajari cara melakukannya kemudian. Teman-teman, itulah yang saya bisa lihat rekan-rekan kerja saya yang sudah punya income di bisnis ini, itu mereka benar-benar mirip banget sama apa yang dikatakan oleh Richard Branson di sini. Dan saya pun mengawali bisnis ini, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak yakin bahwa saya bisa pada waktu itu karena saya belum mengerti. Tapi kebanyakan kita itu sudah memprejudge apa yang ditawarkan. Dan saya mau mengatakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kesempatan emas yang ditawarkan ini bisa mengubah hidup Anda seperti bisnis ini mengubah hidup saya? Bagaimana jika bisnis ini bisa memberikan income miliaran untuk Anda? Apakah Anda akan say no dan tetap bekerja seperti Anda biasanya? Gitu. Jadi jangan pernah memprejudge dulu dan dengarkanlah saja dulu. Mungkin bisnis ini akan menghasilkan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk Anda. Dan yang kedua itu adalah memulai itu perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu. Itulah kuncinya dalam bisnis. Jadi untuk teman-teman yang merasa, bisakah saya untuk menjalankan bisnis ini? Udah gas aja dulu. Memberanikan diri sendiri untuk start conversation terhadap orang lain, itu merupakan sebuah keberanian. Lalu, bagaimana nanti kalau misalnya saya sudah punya rekan kerja? Belajarlah dan bertumbuhlah terus. Kita di sini selalu mengadakan sesi-sesi yang luar biasa. Kita di sini di HDI selalu mengadakan event-event yang benar-benar sangat membantu kita untuk bisa bertumbuh di sini secara free dan sangat murah biayanya. Dan salah satunya adalah BEST. Ayo teman-teman ikut kalau misalnya teman-teman semua belum ikutan BEST. Karena apa? Karena itulah kuncinya untuk kita bisa meraih kesuksesan di bisnis ini. Nah, itu adalah dua quotes yang saya tinggalkan untuk rekan-rekan yang menonton di sini. Yes. Oke. Thank you. Luar biasa sekali, Bro. Luar biasa banget. Keren banget. Tanpa terasa, ini kita sudah di penghujung acara. Rasanya nggak mau cepat-cepat pisah dengan Pipin karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari sharing-sharing Pipin tadi. Teman-teman semua, tetapi karena waktu jualah memaksa kita harus mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, satu hal yang kita garis bawahi dari tema Millennial Mindset pada pagi hari ini, bahwa Anda terlahir sebagai kolonial atau Anda sebagai seorang millennials bukanlah faktor penentu utama untuk Anda berhasil atau tidak dalam hidup. Karena itu hanyalah sebatas pikiran Anda. Tetapi ketika Anda mau kolonial ataupun millennials punya kemauan untuk mau berubah, mau belajar, beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, dan mau action, membayar harga dari setiap impian yang Anda sudah buat, percayalah, apapun kondisi Anda, baik milenial ataupun kolonial, Anda semua berhak merasakan keberhasilan melalui HDI. Gitu ya, Bro Andi? Yes, Bro Faisal. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih nih untuk Josephine atas waktunya, atas sharing-sharingnya sangat luar biasa, Pin. Semoga apa yang Josephine sharingkan hari ini menjadi sebuah penguatan, menjadi sebuah wawasan baru untuk teman-teman yang hadir,
dan benar-benar bisa menjadi sebuah starting point untuk kita memulai tahun 2021 dengan Harvest Festival yang lebih besar, di mana semua impian, harapan, cita-cita yang mungkin belum terwujud di tahun 2020, semua kita akan bayar lunas plus bunganya di tahun 2021. Sekali lagi thank you. Amin. Thank you Josephine atas waktunya. Bro Andi, ada Yes. yang mau sampaikan lagi? Thank you sekali lagi buat Ipin yang sudah membagikan banyak hal ya buat saya dengan Bro Faisal ini ya. Kita menolak dikatakan kolonial gitu ya. Tapi kita belajar banyak dari anak muda satu ini yang punya prestasi yang luar biasa, dan saya merasa diberkati malam hari ini. Banyak hal yang saya bisa pelajarin, dan juga buat teman-teman yang nonton di YouTube ya, pasti mereka juga banyak belajar dari sesi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menutup tahun 2020 ini dengan luar biasa, sehingga kita 2021 kita akan tambah jos. Amin. Amin. Thank you banget juga untuk Bapak Faisal dan Bapak Andi untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya, thank you. Oke, thank you sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Dan apabila ada hal yang baik, percayalah itu semua dari kemurahan Tuhan melalui acara ini. Sukses selalu untuk Anda semua, untuk kita semua. Selamat menyambut tahun 2021 dengan Harvest Festival yang lebih besar, lebih berkah, dan lebih berlimpah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. After all these wasted nights, I can't pretend that I'm doing fine. I played it back 1,000 times, but now I see it and I realize that the damage is done and it's obvious. We can never go back to the way it was. We're drifting apart and it's killing us. It's killing us. Ya, Apa mau? ya, nanti sayang ya. Nggak mau tahu. Ya, nanti sayang. Ini